Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kita dapat bersua kembali di dalam magnet belajar kita, yaitu PCC mata pelajaran agama Islam yang hari ini insyaallah kita akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu adalah menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Baiklah, sebelum kita mulai, kita lanjutkan. Materi yang kita sampaikan kali ini adalah materi yang ketiga, mohon maaf, yang kita akan coba membahas tentang apa tujuan pembelajaran daripada menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Selanjutnya, tujuan daripada pembelajaran ini adalah yang pertama adalah setelah mempelajari bab ketiga ini, peserta didik diharapkan kompeten dalam yang pertama, menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, membuat karya berupa quote dan mempublikasikan di media sosial. Yang ketiga, menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang keempat adalah terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah tugas selanjutnya adalah siswa diharapkan mampu mempelajari materi ini, di mana materi ini siswa diminta untuk melihat apa yang dipahami dari infografis di bawah ini, gitu ya. Nah, siswa diminta untuk melihat hidup manfaat atau caranya apa. Bagaimana menghindari diri dari sifat foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, maka caranya adalah dengan cara rendah hati. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang akan kita lanjutkan adalah tadarus dahulu. Kita akan tadarus surat Luqman ayat 31, surat 31 ayat 16 sampai dengan 19 di bawah ini bersama-sama dengan tartil selama 5 sampai 10 menit. Diharapkan semua siswa ini mampu membaca Al-Qur'an. Bagi yang belum mampu silakan belajar dari sekarang, memperbanyak kajian dan tadarus iqra-nya, gitu ya. Tidak perlu malu dengan kemampuan yang masih iqra, karena itulah bekal kita dalam melangkah, ikhtiar kita dalam melangkah agar bisa memahami Al-Qur'an, gitu. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innama in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Nah, peserta didik diminta untuk memperhatikan makhrajnya, panjang pendeknya, agar nantinya kita dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dapat mengetahui apa itu hukum bacaan dan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Ya, baik. Selanjutnya, kita akan mengamati gambar-gambar di bawah ini. Kita amati semuanya gambar-gambar yang ada di sini. Gambar dari mulai yang paling atas ini, ya. Gambarnya seorang orang yang berlebih-lebihan dalam berbelanja, gitu ya. Kemudian ada gambar di mana orang yang melakukan riya, banyak hartanya, terus mengambilkan uang, kemudian takabur dan hasad. Silakan kamu coba sebutkan 3 pendapatmu tentang gambar yang tersebut. Ya, 3 pendapat tentang dari keempat
materi ini. Ya, silakan kamu tulis di dalam buku materimu, kemudian kamu lihat pada Google Classroom. Silakan kamu isi di sana sebagai bentuk penilaiannya. Ini pada topik slide ini. Selanjutnya, nah, kali ini kita akan belajar bagaimana menghindari sifat hidup berfoya-foya gitu ya. Karena di sini kita tahu banyak sekali manusia yang hidup yang memiliki kecenderungan terhadap uang dan harta gitu ya, yang melimpah ya. Meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi gitu ya. Kemudian ada juga yang zuhud ya, yang lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya. Nah, jenis manusia seperti ini jumlahnya sangatlah kecil. Secara kodrat alamiah, manusia memang memiliki tabiat mencintai harta, di mana pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Ia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang mewah, meskipun barang tersebut kurang begitu penting bagi diri dan keluarganya. Nah, gitu. Nah, sesungguhnya gaya hidup seperti itu salah. Karena apa ya? Karena jumlah termasuk kategori menghamburkan harta, pemborosan, dan berfoya-foya. Nah, foya-foya inilah yang merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Maka kita semuanya diminta, jika kita punya uang, punya harta yang melimpah, dengan cara bijak, gitu ya. Jangan hanya digunakan sebagai bahan konsumtif, gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menukarnya dengan harta di akhir kelak. Dengan cara apa? Dengan cara sedekah, ya, memberikan pada orang lain yang paling dekat dalam keluarga kita. Kemudian itu juga bagaimana harta ini merupakan cobaan bagi pemiliknya, kan gitu ya. Harta yang kita miliki ini adalah cobaan bagi pemiliknya. Nah, jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat bagi dirinya. Tetapi sebaliknya, jika harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Harta bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya. Dan dalam proses mencarinya tidak diniatkan untuk beribadah pada Allah SWT. Islam melarang perilaku berlebihan atau melampaui batas, israf ya namanya kata lainnya, dan boros yaitu tabzir ya, dalam menunjukkan harta. Nah, keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Nah, ini bagaimana kita menghindari sifat tersebut ini. Nah, kemudian, dalilnya apa? Dalilnya kita untuk berperilaku yang baik adalah pada surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Nah, ayat ini secara tegas mengingatkan bahwa pemboros merupakan saudara setan. Nah, berkaitan dengan sikap berlebih-lebihan itu yang melampaui batas. Nah, kemudian apa contohnya tabzir dan israf dalam makan dan minum? Ya. Ini contohnya ya, gitu ya. Dalam makan dan minum apa contohnya? Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran, ia nggak takut kalau nggak dapat bagian, ya, takut dapat bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perutnya, ya, makan banyak gitu ya, asal ambil banyak makanannya, cemilannya, gitu. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Itu namanya adalah tabzir dan israf, berlebihan ya, mubadir ya, begitu. Kemudian contoh tabzir dan israf dalam berbicara adalah berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu gitu ya, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial. Kemudian yang ketiga adalah contoh tabzir dan israf dalam penampilan, yaitu memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga gitu ya. Jadi memamerkan pada orang lain.
pakai baju mahal gitu ya, mewah, lengkap, dan dengan tas import yang punya brand dari luar negeri yang hebat, yang bagus gitu ya, yang viral, yang paling banyak diminati oleh orang-orang yang berduit dan begitunya. Itu adalah tabdzir dan israf dalam penampilan. Nah, ini contoh dari satu topik ya, yaitu tabdzir dan israf. Jangan kita masih nanti di pertemuan kedua akan membahas lagi tentang masalah tabdzir seperti hasad, iri dengki, gitu ya, takabur dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini contohnya. Nah, kamu diminta untuk mengemukakan contoh perilaku tabdzir dan israf yang sering kalian lihat di dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, di sekitarmu, di rumahmu, di kampungmu itu, apakah ada contoh orang, seseorang yang masuk dalam kategori tabdzir? Nah, itu ditulis dalam bukumu 3 contoh saja, kemudian dikerjakan di dalam Google Classroom pada kolom yang nanti telah Bapak sediakan. Itu mungkin pertemuan pertama pada materi menjalin manfaat, menghindari sifat berfuya-fuya, tabdzir, israf, takabur, dan hasad serta riya. Semoga bermanfaat dan apa yang kita sampaikan, kita pelajari ini bisa kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.